Ya, Almira ikut gitu. Ketika bapak-bapak itu gitu ya, dari produksi itu dia sedang mengerjakan kegiatannya itu Almira ikut. Tapi tidak ikut melakukan kegiatan bapak-bapak itu. Jadi ketika bapak-bapak itu misalnya dia sebagai supervisor kan dia harus misalnya ngecekin, misalnya dia harus ngecek nih barang ini misalnya gitu ya, atau QC lah misalnya gitu, dia harus ngecek QC. Nah kan Almira nggak punya keterampilan untuk jadi QC-er kan, ya dia nggak boleh ikut. Kalau ikut malah nanti QC-nya gagal lah, ya malah disalahin nih gitu kan, itu nggak boleh gitu. Sehingga di sini berpartisipasi ikut gitu dalam kegiatannya dia, tapi sebagai pengamat. Sedangkan yang dinamakan tidak berpartisipasi, non partisipan itu memang tidak ikut serta, jadi memang benar-benar hanya mengamati aja gitu. Bapak ini ya dari jauh aja dilihat itu, duduk aja lah di situ, nggak ikut dia kemana-mana gitu. Bapak ini pas lagi datang kantornya, oh dia gini, pas dia jalan kemana-mana ya nggak usah ikut gitu misalnya. Atau kita melibatkan beliaunya dalam FGD gitu misalnya, fokus group discussion antara ketiga orang itu. Nah kita mengamati misalnya seperti itu ya. Nah, hal penting dalam partisipan observation itu ada materinya, jadi memang harus memusatkan perhatiannya pada pedoman observasi gitu, untuk memutuskan yang mana yang memang harus diobservasi dan enggak gitu ya, karena memang akhirnya kita kan menyerap banyak semua ya, itu padahal kan tetap aja harusnya ada tujuannya apa nih kita mengobservasi. Kemudian bentuk pencatatannya ini juga nggak mudah gitu, karena memang keterbatasan ingatan, padahal sebenarnya kan harus sesegera mungkin sebenarnya gitu, on the spot sesegera mungkin, tapi karena kita juga ikut melakukan gitu kan, nggak mungkin kita mencatat misalnya, oh saya ikut bangun kebo gitu misalnya, kita di atas kebo ikut bapak-bapak ini, terus kita nyatet, oh ternyata menganu kebo ya, bawa lari kebonya repot. Nggak bisa kan, kita baru bisa melakukan pencatatannya malam. Misalnya kalau kalian pernah nonton National Geographic atau Discovery Channel, banyak tuh peneliti-peneliti yang kemudian karena seharian dia harus mengikuti kegiatan itu bersama warga gitu ya, baru malam lah dia di tenda gitu ya, dia nyalakan lampunya temaram gitu, dia bikin laporan. Hari ini saya ngikut gini gitu. Tadi si ketua suku dia begini begitu, kemudian dia seperti itu. Nah warganya kemudian dia begini begitu, misalnya gitu. Ya, hubungan antara observer dan observi memang harusnya terjalin baik, karena memang harus agar masyarakat yang diselidiki itu tetap wajar ya. Tadi makanya bagaimana Bu kalau merasa terancam, ya itu akhirnya agak sulit kalau partisipan. Makanya di partisipan itu memang harus pinter-pinter bikin raport gitu, menjalin raport. Lalu gimana Bu dengan inform concern-nya kalau ternyata orang yang diobservasi itu nggak mau gitu misalnya. Makanya kita tetap harus ada orang yang menghubungkan, key informant gitu, informan kunci, agar kita tetap bisa masuk ke situ. Taruh kata kalian nanti bergabung di dalam badan intelijen gitu misalnya, harus nyamar gitu misalnya, nyamar ke tempat narkoba gitu, ya harus ada yang masukkan lah. Nggak mungkin kalian nyamar-nyamar karena PDW gitu ya, masuk situ ya, kalau orang nggak kenal kan dia nggak akan memasukkan. Itu kan kalian harus ada aja, itu tadi lika-likunya tetap harus ada key informan yang bisa memasukkan kalian ke sana. Jadi hubungannya tetap harus baik dan tidak ada kecurigaan. Nah tapi gimana Bu kayak gitu ya, pasti ada orang yang tahu tadi, entah kepala sukunya, entah Pak RT-nya, entah Pak RW-nya, entah ya itu yang tetap kita harus tembusi untuk kita bisa masuk. Kemudian ya tadi terserah mau pakai partisipannya full atau parsial gitu ya. Sudah. Itu tadi yang partisipan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Terlalu cepat nggak ngomongnya? Sudah. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian kita masuk yang kedua berdasarkan prosesnya. Jadi ada kontrol, uncontrol, sama tadi eksperimental. Jadi tadi ya saya juga sudah jelaskan soal gambarannya. Kalau uncontrol ini ya memang tidak terkontrol. Bu, katanya observasi itu bisa dikatakan ilmiah kalau terkontrol. Jadi di sini memang tetap perlu, tujuan itu tetap perlu karena ilmiah ya. Tapi artinya lembar observasinya itu sangat sederhana. Nanti kalian akan mengalami ini di narrative recording. Jadi garis besar pedoman saja tanpa ada rancangan yang kompleks. Jadi semuanya dicatat aja. Misalnya suasana kerja di pabrik gitu ya. Saya mau mengobservasi. Misalnya nanti Made minta oleh seseorang gitu ya, pimpinan untuk mengobservasi
bagaimana sih di pabrik saya ini seperti apa sih suasana kerjanya, karena saya nggak sempet nih mengobservasi sendiri. Maka kemudian ditulis ya, observasinya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya udah, saya tujuannya adalah mengobservasi suasana kerja di pabrik gitu. Ya udah jam 8 sampai jam 4 tuh suasana kerjanya gimana? Oh, seperti ini gitu. Semua diceritakan. Saya gitu. Saya mau mengobservasi demo tadi, mahasiswa demo. Ya udah, kita ceritakan demo dimulai dari jam 8. Mas X gitu ya, mungkin kita tahu namanya Mas X ini karena semuanya manggil gitu ya. Mas X ini tampaknya adalah pemimpin demonya, menggunakan baju ini, kemudian dia memakai ikat kepala merah putih gitu misalnya ya. Kemudian dia dan memegang toa. Kemudian dia memimpin semua orang itu untuk berangkat ke bundaran UB, misalnya gitu. Nah itu kita menceritakan ada sekitar 50 mahasiswa yang kemudian memakai jas alma mater dan berteriak-teriak di bundaran UB menuntut penurunan UKT misalnya gitu. Nah itu kan kita menuliskan itu gitu. Itu uncontrol karena memang kita akan mencatat semua yang terjadi karena kita nggak tahu akan ada apa yang terjadi di situ. Oke? Lalu control observation itu berarti memang kita sudah spesifik gitu. Kita sudah mau tahu kalau misalnya kita mau mengobservasi demo gitu, kita harus menyiapkan apa? Siapkan wajan, siapkan kompor. Ini demo yang lain, demo masak ya. Gitu, kita siapkan gitu ya. Kalau ternyata kita mau mengobservasi tadi ya, balik ke demo ya, kita observasi misalnya kita sudah ada uncontrolled observation dulu atau narrative recordingnya dulu. Itu udah ada catatannya, baru kemudian kita buat gitu. Apa sih di dalam demo itu yang mau kita observasi? Itu sudah terkontrol. Udah kita ada udah ada kategorisasinya gitu. Kita mau melihat misalnya bagaimana kepemimpinan mulu follower demo gitu ya, orang-orang yang follow demo itu seperti apa gitu ya, perilakunya mungkin ada di situ, ada ikut berteriak ketika pemimpin berteriak, cek gitu ya, itu sudah ada checklistnya misalnya gitu. Kita tahunya gimana kalau followernya demo itu ikut berteriak ketika pemimpinnya berteriak, ya karena sudah ada uncontrolled observation sebelumnya. Atau kita melihat dari video-video demo misalnya gitu. Oke. Lalu berikutnya jadi tujuannya memang harus jelas, ada inventarisasi indikator gitu ya, tingkah lakunya itu mulai dari yang sederhana sampai dengan yang paling kompleks kayak tadi demo itu berarti seperti apa. Kalau kita mau melihat followernya demo ya kita lihat misalnya dari dia ikut berteriak ketika pemimpinnya berteriak. Kemudian mereka akan mengepalkan jari ke atas gitu ya. Misalnya mereka akan ikut menyanyikan mars gitu ya. Misalnya. Nah, misalnya hal yang gitu. Jadi ada inventarisasi tingkah laku itu. Oke ya. Maka di sini ada lembar observasi dicobakan terlebih dahulu atau ada kita mau lihat tadi dari tingkah laku yang sebelumnya gitu, dari hasil observasi yang sebelumnya. Sebentar ya. Oke. Lalu eksperimental seperti yang saya bilang karena itu di laboratorium, maka memang benar-benar terkontrol gitu. Jadi memang seat observation-nya itu memang benar-benar sangat rigid ya, untuk yang di laboratorium itu sangat terkontrol sehingga kita benar-benar bisa melihat bahwa hal-hal yang timbul ini memang karena intervensi gitu. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Kemudian ini yang akan kita lakukan ya, aspek-aspek panduan observasinya.
Kemudian ada tujuan observasi, ada observernya siapa. Udah jelas ya tujuan itu harus ada karena ini ilmiah. Kemudian targetnya itu subjeknya siapa gitu. Kemudian tempat dilaksanakannya observasi. Tentu. Kemudian ada metode pencatatannya. Kemudian ada definisi operasional itu yang akan kita kerjakan hari ini dan indikator perilaku yang akan kita kerjakan hari ini. Nah, dari tujuan observasi itu memang ada semua ini 5W, 1H, gitu ya, padahal cuma 4 ya. Who, what, where, when. Apa ya satu lagi? Saya nggak lupa. Ya, pokoknya ada ini ya. Jadi ada who itu siapa, what itu apa, kemudian whom. Oh, whom ya, whom benar. Whom itu siapa ya sebenarnya. What itu apa. What itu perilakunya, whom itu siapa, kemudian where itu di mana, kapan itu, when-nya itu kapan dilakukan, kemudian bagaimana observasi akan dicatat. Gitu. Nah, ini harus ada. Jadi diingat-ingat teman-teman nanti kalau bikin guideline harus mencakup ini juga ya. Kemudian target perilaku. Nah, selanjutnya ada target perilaku. Sebelum melakukan observasi, ya, sebelumnya kita harus menentukan tadi perilaku yang akan diobservasi itu secara jelas, objektif, dan komplit. Terutama untuk observasi yang kontrol ya, kita akan melakukan itu latihan untuk melakukan definisi target perilakunya. Definisi mengenai target perilaku itu akan kita gunakan, yang kita gunakan akan membantu kita mengenali saat perilaku tersebut terjadi dan membedakan dengan perilaku lain yang serupa. Gitu. Jadi, apakah itu bullying atau kekerasan? Itu dilihat dari mana? Gitu. Kalau bullying itu berarti ada ketimpangan power. Tapi kalau, bukan kekerasan, bagaimana kemudian itu pertengkaran atau perkelahian itu terjadi. Bedanya apa ini, bullying atau perkelahian? Kalau bullying itu ada ketimpangan power, gitu, ada korban, gitu ya. Tapi kalau perkelahian itu dua-duanya sama kuat. Gebuk-gebukan gitu ya, melawan gitu. Nah, di situ sama-sama mukul, kita harus tahu ini mukul untuk menggambarkan bullying atau menggambarkan adanya perkelahian tadi gitu. Ya. Nah, maka kita harus hati-hati. Kemudian definisi operasional itu harus seeksplisit mungkin dan juga dapat dicapai dengan menspesifikkan tanda-tanda kemunculan target perilaku. Jadi kalau kita bilang, kalau kita nanya, apakah kalian senang kuliah di psikologi? Senang. Nah, senangnya itu kayak apa? Ditujukan dengan perilaku apa? Selalu hadir di setiap perkuliahan. Itu kan ada indikatornya ya. Selalu hadir di setiap perkuliahan. Kemudian selalu mengerjakan tugas, misalnya. Jadi ada, kalau perilaku ini muncul, maka benar dia senang kuliah di psikologi, gitu. Bisa dibayangkan? Oke. Nah, perilaku itu sendiri ada yang overt, ada yang cover. Jadi ada beberapa perilaku yang memang lebih sulit digambarkan dan memang mungkin tidak bisa digambarkan. Gitu. Misalnya overt behavior ini adalah perilaku yang dapat diobservasi dengan jelas, gitu. Secara fisik, verbal, dan mimik wajah, gitu. Kita salaman sama orang itu kelihatan. Tapi kita sebenarnya seneng atau enggak salaman dengan orang itu belum tentu bisa dilihat. Ya. Misalnya, tapi itu bisa dilihat juga sebenarnya dari verbalnya, gitu ya. Salaman, kalau sama yang orang kita amati nih, kalau sama yang orang yang dia seneng, dia akan menjabat dengan, wah, kayaknya hangat itu gimana ya, menjabat dengan tangannya itu sepenuhnya gitu, menjabat tangan orang itu, kemudian wajahnya tersenyum, kemudian dia akan mengatakan, apa kabar? Makasih ya sudah datang. Gitu. Tapi kalau dia nggak seneng, ya udah senyumnya separuh. Gitu. Ya, senyumnya separuh aja. Sambil ya jabat tangannya lebih cepat dan lemes. Gitu.
covert behavior. Covert behavior adalah tadi ya, saya nggak seneng dan nggak bisa, mungkin dia akan sama gitu. Cara menjabatnya sama, tapi kita ya nggak tahu dia sebenarnya sama apa enggak. Kita nggak tahu sebelum kita wawancara. Jadi caranya gimana Bu cover behavior ya? Pakailah metode yang lain gitu untuk bisa kita cross check. Dan juga ada itu ya proses-proses mental, mengingat, ingat apa enggak itu ya kita nggak tahu ya gitu. Ketika sedang seperti ini ada cover behavior yang kalian punya gitu. Apa Bu? Tutup kabeh kamera nih. Dia cover behavior, nggak tahu saya kalian ngapain aja. Mau ada yang tidur, mau sambil nyemil, mau sambil chatting dengan yang lain, ya kan? Cover behavior juga itu, karena kita nggak tahu gitu. Nah, karena tadi ada hal-hal yang ini ya, mendata contoh target perilaku, merevisi definisi dan sebagainya, ini memang dalam tahapan ini kita ada deduktif dan induktif ya. Jadi ada, nanti kalian akan belajar dua-duanya. Bagaimana menurunkan perilaku itu dari teori. Nah, itu yang namakan deduktif. Nanti ini yang akan kalian lakukan. Jadi caranya gimana ini? Definisikan, gitu ya, mendefinisikan perilaku ini dengan cara teoritis, cari contohnya, kemudian mungkin merevisinya, kemudian mendata, tapi secara teori nggak masuk, dan sebagainya. Sedangkan yang induktif itu adalah dari khusus ke umum, jadi dari fenomena yang di lapangan, gitu ya, terserah wes fenomenanya seperti ini, gitu ya, indikatornya apa saja, baru kemudian kita buat, gitu ya, oh ternyata kita mau perilaku apa yang kemudian nanti kita observasi dengan lebih dalam, gitu ya. Jadi baru kemudian kita carikan teorinya. Nah, kemudian behavioral assessment ini juga, ini adalah hal-hal yang modern ya, behavioral assessment modern itu agak berbeda dengan observasi pada tradisional. Jadi biasanya kalau behavioral assessment itu ada ABC yang kita lakukan, biasanya ini banyak digunakan pada setting klinis atau untuk treatment. Kita akan melihat biasanya antecedent, behavior, dan konsekuensinya. Jadi bukan hanya perilakunya saja yang kita observasi, tapi antecedentnya, penyebabnya apa. Kalau nggak ada asap, kalau nggak ada api, berarti gitu. Anak nangis itu karena apa? Ada antecedentnya. Behaviornya nangis. Konsekuensinya apa? Kalau dia nangis apa? Perilakunya apa? Anak nangis karena apa? Pukulin ibunya, dia nangis. Konsekuensinya apa? Maka dipukulin. Itu konsekuensi. Nah ini biasanya akan kita lihat tujuannya untuk treatment. Karena kita akan tahu, oh oke, berarti yang harus diputus lingkarannya yang mana? Biar dia nggak nangis, dia harus apa? Ibunya nggak mukulin. Oh dia nangis karena dipukul kok. Mungkin dia nangis maka dipukul. Jadi ojo nangis. Kalau kamu nangis maka dipukul. Tetapi aku nangis karena dipukul ibuku kok. Berarti apa? Bu, jangan mukul anakmu. Konsedennya. Bisa dipahami? Itu kalau kita mau bikin treatmentnya, jadi kita tahu lingkarannya seperti apa. Gitu. Kemudian makanya itu beberapa perilaku itu lebih mudah dibanding perilaku yang lain. Gitu. Perilaku tersebut misalnya perilaku nangis gitu ya, itu lebih gampang dibandingkan dengan sharing. Karena apa? Nangis itu kelihatan. Orang nangis itu gimana sih? Mengeluarkan suara yang keras, yang tidak jelas gitu ya, mengeluarkan air mata, misalnya gitu. Tapi sharing itu apa? Saya sekarang sedang sharing nggak? Iya, saya sedang sharing screen. You are screen sharing. Dari sini tulisannya gitu di Zoom-nya. Berarti saya sedang sharing. Saya sedang sharing ilmu pengetahuan. Tapi ada juga yang bilang sharing is caring. Nah, apa tuh? Oh, saya sedang men-share berita-berita yang mungkin ini ya, atau mungkin saya sedang sharing tentang care, tentang kepedulian saya terhadap orang lain. Macam-macam sharing itu. Maka kemudian bisa didefinisikan dengan menspesifikkan pada perilaku yang termasuk sharing. Jadi kalau misalnya tergantung setting. Sharing di dunia maya itu bisa beda dengan sharing pada anak-anak di kelas. Ya. Oh, sharing pada anak-anak. Jadi gimana caranya? Memberikan mainan ke anak lain, mengizinkan anak lain untuk duduk di parket yang sama. Oh, misalnya dia memberikan makanan pada anak lain,
gitu, membolehkan anak lain makan makanannya dia misalnya. Itu sharing pada setting tersebut yang kemudian kita bisa observe. Ya, jadi bisa juga kita ambil dari lapangan seperti itu. Karena kita sesuaikan dengan settingnya. Tapi kita harus tahu sharing itu apa, berbagi. Berbagi itu apa? Berbagi sesuatu dengan orang lain. Konsep itu harus tahu. Tapi kemudian di lapangan konteksnya seperti apa, maka itu yang kemudian kita sesuaikan. Jadi ini misalnya contohnya, makanya kalau target perilakunya percaya diri. Nah, self confidence itu apa sih? Nah, seperti ini macam-macam ya. Kalau dia begini, begitu, begini, begitu. Nah, ini mirip nih dengan motivasi berprestasi dan keterampilan komunikasi. Kalau dia ternyata hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, mirip sama keterampilan komunikasi. Orang yang terampil berkomunikasi itu juga hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain. Orang yang memiliki dorongan untuk berprestasi itu mirip sama motivasi berprestasi. Tapi bagaimana kemudian itu dikatakan percaya diri? Contohnya apa? Nah, kita ambilkan contoh-contoh perilakunya. Oke, saya juga sudah sharekan di Google Classroom ya, nanti bisa dicek itu. Jadi bertanggung jawab atas tindakan, ini mampu berkata tidak, gitu misalnya, mampu secara mandiri mengambil keputusan, mampu berbicara di depan umum. Jadi ada unsurnya, gitu ya. Atau kadang-kadang kita bilang ini sebagai deskripsinya, gitu ya. Ada indikatornya, perilaku-perilaku yang bisa diobservasi. Gimana kalau ternyata perilakunya nggak bisa diobservasi? Ya mas nggak usah jangan mempersulit diri sendiri lah. Itu hidup sekarang di masa pandemi udah sulit, bisa nggak usah mempersulit diri sendiri. Nggak bisa diobservasi bu, ya jangan diobservasi. Berarti saya tahu punya tugas loh, ya kak Bono. Nggak begitu juga Bambang, gitu ya kalau orang lain. Nggak kayak gitu cara mainnya, gitu ya. Ya cari yang bisa diobservasi lah, gitu. Yang observable. Intinya adalah observable. Kalau kalian nggak bisa observasi, cari yang lain yang bisa diobservasi. Jadi kalau nggak bisa observasi apa Bu nanti kita ya pakai wawancara. Tapi kan kita tidak sedang menjalankan itu kan. Cari yang bisa observasi. Intinya gitu. Oke? Seperti itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat, boleh open mic. Nggak nanya karena ngerti atau nggak nanya karena bingung. Wah ini adalah perilaku yang saya tidak bisa mengobservasinya. Gimana guys? Gak ada yang mau ditanyakan nih? Made Rama, apa kabar Bikini Bottom? Baik-baik saja ya. Gak ada yang mau ditanyakan deh. Oke, Ramzi nggak ada, oke Almira nggak ada, Galuh nggak ada, Rafika nggak ada.